Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usnanjaya Tamsi, PKA asal Kabupaten Luwu Utara. Saya bertugas di Dinas DPUTR PKP 2 atau yang selama ini kita sering dengar PUPR, di Jabatan Kabid Bidang Jasa Konstruksi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan proyek perubahan yang akan menjadi bagian dari tugas akhir pada kegiatan PKA, di mana permasalahan yang ada itu adalah sebagai tusi pada pada bidang kami, yaitu jasa konstruksi. Salah satunya adalah informasi mengenai jasa konstruksi. Di dalamnya memuat kegiatan yang berjalan pada tahun berjalan, misalnya tahun 2023, tahun berjalan 2024. Di dalamnya itu juga terinci lagi mencakup mengenai SKK, nama kegiatan, kontrak, nomor kontrak, tanggal kegiatan, tanggal dimulai, dan sampai tanggal akhir. Permasalahan di sini bahwa kami dituntut untuk mengisi SIPJAKI, Sistem Informasi Jasa Konstruksi, yang langsung ke kementerian sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk OPD kami. Nah, untuk itu kendala kami bahwa setiap kegiatan berjalan, tahun berjalan, kami Luwu Utara, penilaian OPD-nya itu kami bisa dianggap paling terlambat atau tidak maksimal dalam pengisian SIPJAKI. Kenapa? Ini terjadi karena setiap kegiatan proses kontrak itu selesai, dan informasi dari yang kami dapat dari pelaksana dalam ini ULP, unit pelelangan, maka kami langsung meminta data kepada PPK-nya, dalam ini teman-teman bidang yang melaksanakan kegiatan proyek. Tapi persoalannya adalah teman-teman pada kepala bidang atau PPK yang melaksanakan tugas PPK itu terlalu banyak urusan yang atau kegiatan yang mereka pegang, di mana belum lagi tugas pokok bidang, juga tugas tambahan sebagai PPK. Maka setiap kami melakukan permintaan data, maka yang datang paling 1-2 kegiatan dari hampir ratusan kegiatan yang ada di Dinas PUPR. Untuk itu kami mengambil inisiatif bahwa untuk mempermudah hal ini, maka kami setelah melakukan diskusi dengan Jafong kami yang ada di bidang, maka solusi yang pertama yang bisa diambil itu adalah membuat sistem informasi secara partisipatif, bisa yang melibatkan penyedia jasa, dalam hal ini adalah rekanan kontraktor, untuk dibuatkan sebuah wadah untuk mereka langsung yang dilibatkan. Di sini upaya kami yang kami pikirkan adalah menggunakan kewenangan dari PPK untuk dimuat dalam kontrak supaya penyedia jasa itu terikat, sehingga informasi yang berjalan kepada kami, informasi kegiatan konstruksi yang ada di Luwu Utara itu pasti up to date. Kenapa? Kami pastinya di dalam kontrak nantinya kami berharap itu diberikan waktu minimal 4 hari atau 3 hari atau 7 hari setelah tanda tangan kontrak, maka aplikasi yang kami buat itu harus terisi, sehingga nanti dari data tersebut kami akan input ke dalam SIPJAKI. Muncul pertanyaan, kenapa bukan SIPJAKI yang kami berikan kepada rekanan? SIPJAKI itu hanya satu akun yang bisa buka, Pak. Satu akun yang bisa dibuka itu akunnya pada bidang jasa konstruksi selaku pembina jasa konstruksi di Luwu Utara Kabupaten. Maka kami tidak bisa memberikan akun ini kepada rekanan. Untuk itu disinilah kami melibatkan partisipatif dari penyedia jasa dengan pertimbangan
waktu dan anggaran. Kenapa kami bilang waktu? Karena tidak membutuhkan waktu lama. Biasanya kami menginput itu di akhir tahun setelah kegiatan teman-teman sudah mau berakhir. Padahal informasi ini setiap kontrak tertandatangan itu harus diinput. Dan permasalahan kedua yang ada di kami di bidang jasa konstruksi juga itu adalah terkait data yang masih bersifat konvensional terkait data yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Solusi kami bahwa dengan adanya web ini kemungkinan kami juga akan memasukkan melihat waktu nanti apabila memungkinkan kami memasukkan untuk data tenaga kerja yang dimuat dalam aplikasi nanti, maka kami akan buat ini. Kenapa? Karena data yang masih ada sama kami itu data yang sifatnya tidak terupdate setiap tahun, membutuhkan anggaran untuk mengupdate karena harus turun dari desa ke desa. Saya kira dengan adanya basis web ini kami akan melibatkan partisipatif dari desa-desa untuk setiap tahunnya untuk memperbaharui data tenaga kerja yang ada di desa-desa, sehingga dalam pembinaan jasa konstruksi kami ini bisa lebih update lagi seperti apa kegiatan pembinaan tenaga kerja ahli yang kami akan lakukan pada bidang jasa konstruksi. Jadi perencanaan tahun berikutnya kami sudah bisa mempertimbangkan bahwa kegiatan SKK apakah sumber daya air yang kami ambil atau bangunan atau level 1, level 2, level 3 karena kebijakan kabupaten itu, kewenangan kabupaten itu sampai level 6 dari 1 sampai 6. Saya kira demikian beberapa permasalahan dan solusi yang kami akan ambil, yaitu data informasi jasa konstruksi pada Kabupaten Luwu Utara, yaitu melalui website, sehingga memudahkan efektif dan efisien pada waktu dan anggaran yang bisa kami manfaatkan. Saya kira demikian informasi awal saya. Kurang dan lebihnya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.